Ngomong-ngomong, kalian dengar kabar enggak tentang dana desa? Soalnya kan saya dengar kabar kalau di desa Sumberdanti ini ada pembangunan seperti itu. Gimana? Jujur saja kalau saya pribadi itu kurang paham juga. Alangkah lebih baiknya mari kita tanyakan langsung ke desa. Gimana Mas? Ya, lebih enak itu. Kita temui langsung Bapak Kades. Terus kita tanyain untuk terkait masalah pembangunan tahun ini itu bagaimana biar lebih transparansi lagi. Terus kita tanyain juga masalah jalan yang tembusan ke desa mana? Arjasa. Itu kan rusak parah itu. Terus sudah lama juga belum ada perbaikan. Kita tanyain juga ke Pak Kades bagaimana untuk pembangunan di jalan itu, apa desa bisa memperbaiki apa gimana? Lebih jelasnya kan ke sana. Ya, enak. Kita langsung ke jalan dulu apa langsung ke balai desa ini? Ke balai desa aja dulu, langsung nanya sama Pak Kades dulu gitu. Oh ya, oke. Monggo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan Mas. Kasih. Ada yang bisa dibantu Mas? Begini Bu, kami ingin menanyakan terkait dana desa. Oh gini, kalau dana desa itu ada dua ya, ada Ermak dan non Ermak. Kalau yang Ermak itu diantaranya kayak BLT, bantuan kepada masyarakat itu. Terus kalau non Ermak kayak pelatihan, kayak kemarin di sini kita laksanakan pelatihan narkoba untuk remaja. Untuk lebih jelasnya sampean bisa langsung tanya ke Pak Kades. Ya. Mari saya antar ke ruangannya Pak Kades. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Oh iya Pak. Oh ya, ada apa ini? Pagi-pagi kok sudah datang ke kantor desa? Ada apa? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada informasi apa di masyarakat? Monggo, siapa yang mana nih? Begini Pak, kami ingin menanyakan dana desa itu terkait pembangunan yang ada di desa kita. Oh, tentang pengelolaan dana desa. Iya. Maksudnya seperti itu ya. Ya, terima kasih adik-adik generasi muda Desa Sumberdanti tentunya. Terkait dengan pengelolaan dana desa, memang kita selaku pemerintahan itu sudah melaksanakan berbagai pembangunan di desa kita. Tapi sebelum saya menjelaskan ke hal itu, saya menjelaskan dulu ke adik-adik ini karena jenengan harus tahu sumber dana yang kita kelola ataupun yang dikelola oleh desa. Yang pertama, dana yang dikelola oleh desa adalah dana desa dan itu sumbernya dari APBN, dari negara ya. Yang kedua, ADD, alokasi dana desa yang sumber dananya dari pemerintah kabupaten. Ada juga dana retribusi dan bagi hasil, itu juga dari kabupaten. Yang terakhir adalah PAD, jadi pendapatan asli desa yang dikumpulkan dari tanah bengkok dari pasar desa. Nah, dalam pelaksanaan pembangunan kita dari pusat itu sudah ditentukan ada Ermak dan non Ermak. Nah, Ermak itu hal yang harus dilakukan yang sudah ditentukan oleh pusat, itu sudah tidak bisa ditawar. Itu yang pertama, Ermak adalah termasuk ketahanan pangan, kerawanan sosial, dan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu salah satunya adalah bentuknya BLTDD. Jadi dana desa ini tidak hanya berbentuk infrastruktur, tidak ya. Itu ada pemberdayaan, ada penyertaan modal, dan seperti itu ya, ada BLTDD dan juga ada pelatihan-pelatihan dan penyuluhan-penyuluhan. Dan non Ermak itu kita bisa lakukan ya tergantung kebutuhan desa kan seperti itu. Nah, selama ini adik-adik bisa mengakses informasi itu. Di depan itu kan sudah ada papan transparansi.
dari tahun ke tahun 2024, 2025 apa saja yang sudah dilakukan di sana ada. Nah, dari sana sampean harus tahu objek-objek mana yang dilakukan pembangunan oleh desa, kan seperti itu. Alamatnya sudah jelas, sumber dananya juga sudah jelas, kan seperti itu ya. Di proyek ataupun di pembangunan infrastruktur sudah ada papan proyek. Di sana tertera anggarannya berapa, sumber dananya berapa. Satu itu. Nomor dua, ada prasasti juga. Jadi dalam pengelolaan dana desa ini tentunya kita harus betul-betul transparan. Biar tidak ada kecemburuan sosial. Enak jadi kepala desa. Itu ya, terima uang sekian M. Tidak semudah itu. Prosesnya juga panjang untuk mencairkan dana desa itu. Yang pertama harus ada musdes. Setelah itu diverifikasi oleh camat, baru bisa dicairkan. Itu pun bertahap. Nah, kita desa mandiri ya, 60%, 40 kan seperti itu. Itu pun atas rekomendasi camat. Dan juga saya berterima sekali ke adik-adik ini, ya rasa ingin tahu lah. Ini salah satu bentuk kontrol dari masyarakat kita terhadap pemerintahan desa. Biar semua tahu, tidak hanya ada sakwa sangka, enak Pak Kades terima uang sekian M, kan? Yang dibaca itu kan di masyarakat kan, gonta-ganti mobil kan, nggak gitu kan. Kadang-kadang image-nya, pola pikirnya masyarakat ke sana kan seperti itu. Itu ya, saya berterima kasih sekali. Dana desa ini juga ada pemberdayaannya, bayar honor guru PAUD dan lain sebagainya, pengentasan kemiskinan dan stunting, itu yang terpenting ya. Itu yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau sampean itu kurang jelas, bisa ketanya ke kaur saya, ke sekretaris desa saya. Silakan, tidak apa-apa, terbuka. Apalagi masyarakat desa Sumberdanti harus tahu kan seperti itu. Itu mungkin ada yang tangan lagi? Ya, terkait itu Bapak, terkait jalan rusak yang menuju desa Arjasa itu gimana Bapak? Oh iya, terkait dengan pembangunan jalan itu adalah ranah dari pemerintah daerah, dari kabupaten. Itu termasuk jalan kabupaten. Jadi kalau jalan kabupaten itu apabila kita menggunakan dana desa salah kan seperti itu ya. Itu sudah ada ranahnya, itu bagian dari pemerintah kabupaten nanti melalui Bina Marga kan seperti itu. Kita selaku pemerintah sudah mengusulkan, ya mungkin pemerintah kabupaten masih menyesuaikan anggaran dananya, kapan akan dilaksanakan kita juga belum tahu, adik-adik gitu ya. Ini Pak mau tanya terkait pengawasan, siapa aja yang berhak mengawasi Pak? Oh begini, siapa namanya? Adit ya? Iya. Adit, terima kasih Adit. Pengawasan dalam pengelolaan dana desa ataupun pengelolaan keuangan desa itu siapa saja berhak untuk mengawasi. Sudah sekarang ada undang-undang transparansi kan. Jadi desa itu wajib untuk menginformasikan pengelolaan dana desa. Pengawasan desa ya termasuk kalian ini pengawasnya juga kan seperti itu. Kalau ada suatu hal yang kurang pas di desa, Adit bisa menyampaikan ke BPD. Salah satu fungsi BPD adalah pengawasan kan seperti itu. Itu sampaikan undang-undangnya seperti apa. Itu ya secara intern. Ini ada dari pemerintah daerah, ada inspektorat, ada DPMD di bidang pemerintahan desa. Itu nanti yang bisa pengawasannya. Ada kejaksaan, ada juga kepolisian kan seperti itu. Jadi kita di desa itu sudah banyak pengawasan, terutama dari kecamatan. Setiap kali kita menyelesaikan tahapan pekerjaan itu ada monef dari kecamatan, dari fasilitator kecamatan dan camat tentunya ya, dari pendamping desa itu juga. Setelah itu dari kabupaten ada pengawalan. Sekarang itu ada namanya kawal desa. Kawal desa salah satunya diantaranya ada jaksa, ada kejaksaan, ada dari inspektorat dan juga dari DPMD. Dan seperti itu. Pengawasan itu sekarang katanya Pak Harmoko dulu ya, zamannya Orde Baru, Waskat, pengawasan melekat, sangat melekat sekali kan seperti itu. Jadi bentuk pengawasan kita, saking kehati-hatiannya pemerintah supaya kita pemerintahan desa tidak terlibat dalam kasus korupsi lah, pengawasannya sangat melekat sekali. Terutama sekarang ya ada jaga desa.
jaga desa itu dilaksanakan oleh kejaksaan. Itu ada kawal desa yang di dalamnya ada inspektorat dan kejaksaan. Jadi pengawasan itu sangat intensif sekali, ya sangat intens lah kan seperti itu. Dan juga sekarang itu ada aplikasi. Kita desa itu mengisi aplikasi, yaitu aplikasi Jaga Desa. Jaga Desa itu tidak hanya pelaporan keuangan desa, jadi potensi desa, profil desa juga masuk di aplikasi Jaga Desa. Jadi kalian semua masyarakat ini bisa mengakses lewat sana juga. Selain ada aplikasi-aplikasi lain seperti Siskudes, Spam dan lain sebagainya, itu sudah banyak aplikasi yang mengawasi tentang keuangan desa itu ya. Nah, terkait untuk pemuda Desa Sumberdanti, untuk perkembangannya gimana Pak? Terima kasih ya, terkait dengan pemuda di sana juga maksudnya dana-dana untuk pemuda lah kan kasarannya seperti itu ya. Untuk dana pemuda di ADD itu ada, kita nganggarkan untuk Karang Taruna, untuk kegiatan Karang Taruna. Dari DD kita juga menganggarkan infrastruktur ataupun pengadaan peralatan olahraga. Itu sudah kita lakukan tiap tahun ya. Karena pemuda ini merupakan generasi harapan kita tentunya. Bagaimana generasi muda itu Desa Sumberdanti terutama sehat lah. Di sana ada pemeliharaan lapangan sepak bola, ada pemeliharaan lapangan voli, dan juga ada pembelanjaan peralatan olahraga, bola voli, bola sepak, itu salah satunya itu sudah kita lakukan, dan itu tiap tahun kita lakukan. Nah, dan itu juga ada di papan transparansi, jadi teman-teman bisa mengetahui kegiatan desa melalui papan informasi dan aplikasi-aplikasi yang ada di desa. Nah, ini ya perlu kita ketahui juga bahwasannya kita Desa Sumberdanti mulai tahun 2025 ini sudah menjadi desa digital ya. Desa digital. Jadi segala kegiatan itu kita sudah upload di media sosial kita kan seperti itu ya. Jadi adik-adik bisa mengakses lewat sana. Itu ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Oke Pak, kalau begitu saya sangat berterima kasih kepada Bapak atas penjelasannya tentang dana desa tersebut Pak. Iya, saya juga terima kasih atas kepedulian kalian selaku pemuda Desa Sumberdanti, dan tolong sampaikan kepada masyarakat kita kalau terjadi satu hal yang ingin ditanyakan langsung tanya pada sumbernya ya. Tanya ke desa, ada perangkat saya, ada Pak Kasun, ada Kaur, ada Bu Sekdes, ada BPD. Jadi kalau terjadi sesuatu hal yang kurang pas, ya mungkin dianggap penyimpangan sama masyarakat, silakan tanya langsung ke Balai Desa. Tidak usah mengadu kemana-mana dulu ya. Harapannya Desa Sumberdanti kita ini kondusif kan seperti itu ya. Terima kasih atas kunjungannya adik-adik. Sekali lagi titip salam ke warga masyarakat Desa Sumberdanti yang lain. Monggo, mohon pamit Bapak. Ya, mari. Terima kasih.